Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Hanani dengan NPM 2023 110053. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Indo Global Mandiri. Hari ini saya akan membahas tentang data moduler, tugas dari basic data lanjutan. Dan saya akan membahas topik tentang toko online, bagaimana cara kerja sistem toko online kita desain ke dalam database. Karena saya sudah bikin datanya dari awal, jadi saya akan langsung jelaskan saja. Untuk membuat suatu entitas, kita hanya perlu mengklik logo New Entity yang terletak di pojok kiri atas. Lalu kalian tarik seperti ini, akan diminta untuk memasukkan nama. Kamu bisa masukin nama apapun sesuai dengan entitas yang ingin kamu tambahkan. Jika sudah, maka kamu telah berhasil membuat suatu entitas. Entitasnya kamu bisa isi atribut, diletaknya di sini, atribut. Kamu bisa tambahkan atribut, beri nama, dan kasih tipe data yang logikal. Lalu isi datanya dengan tipe variabel char untuk kalimat atau kata yang panjang, atau integer kalau kalian ingin angka untuk menerima inputan, menyimpan inputan angka gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghubungkan suatu entitas ke entitas lainnya, atau kita sebut dengan relationship. Kita buat lagi entitas baru, kita beri nama seperti biasa. Sudah kita punya dua entitas A dan B. Ya, atributnya kalian boleh boleh isi. Tapi karena saya buru-buru jadi tidak usah. Nah, lalu untuk menghubungkannya, kita harus memikirkan hubungan antara entitas A dan entitas B. Nah, setelah kalian menentukan apa hubungannya, kalian bisa pilih antara hubungan satu ke banyak, satu ke banyak, satu ke satu, atau banyak ke banyak. Jika kamu menganggap entitas A dan entitas B ini merupakan suatu hubungan satu ke banyak, maka klik logo ini. Lalu kalian klik, jika sudah muncul kursor sini, kalian klik ke entitas A dan ke entitas B. Kalian nggak perlu kasih nama ya, tinggal klik OK, dan jadi. Inilah cara membuat entitas dan relationship sederhana. Oke, langsung masuk ke tugas saya. Oke. Nah, di sini saya telah mendesain ya suatu sistem toko online di mana terdapat 6 entitas di dalamnya, yaitu berupa customer, seller, payment, orderan, produk, dan review. Terdapat atribut yang melekat pada setiap entitas. Dapat dilihat di sini. Contohnya pada customer terdapat 5 atribut yang melekat. Lalu di sini ada hubungannya antara satu customer ke review, customer ke orderan, orderan ke payment, payment ke seller. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana tentang hubungan antara entitas satu ke entitas lainnya. Di sini entitas customer merupakan satu ke M, yang dimana satu customer dapat memberikan banyak review, dan satu review dapat
Satu review dapat dibuat oleh satu customer. Dilanjutkan dengan customer, hubungan antara customer dan orderan, di mana satu customer dapat memesan banyak orderan. Satu orderan itu biasanya satu customer, karena miliknya customer satu. Misalnya kita sebut saja A, customer A. Jadi satu orderan ini punyanya customer A. Dilanjutkan dengan hubungan antara orderan dan produk. Nah, orderan dan produk ini menghubungkan antara customer ke produk melalui pesanan. Nah, hubungan antara pesanan dan produk itu adalah satu orderan bisa mendapatkan bisa memesan banyak produk di dalamnya. Jadi satu orderan ini bisa menyimpan banyak data produk dan satu produk itu disimpan ke satu orderan sesuai dengan customer yang memesannya. Berikutnya adalah review ke produk. Di sini entitas review memiliki relationship antara produk berupa satu ke banyak, di mana satu review habis itu berpengaruh ke banyak produk di dalamnya. Dan satu banyak produk dipengaruhi oleh satu review. Nah, kita lanjut ke relationship hubungan antara orderan dan payment. Di sini hubungannya satu ke M, di mana satu orderan itu mengarah ke satu payment. Tetapi bisa juga banyak orderan mengarah ke satu payment juga. Yang artinya satu payment ini bisa mencangkup satu atau lebih banyak orderan. Karena itu disebut satu ke M. Dari payment ke seller, ini adalah hubungan antara satu ke banyak, di mana seller satu seller dapat menerima banyak pembayaran dan satu pembayaran diterima oleh satu seller sesuai dengan pemilik tokonya. Nah, karena saya sudah menjelaskan logical data, kita akan masuk ke relational data. Di sini relational data dapat dibuat dengan cara mengklik logo engineering to relational model. Cukup diklik, lalu engineering. Dan itu akan otomatis membuat relational data. Nah, di sini dia otomatis menentukan prima key sama foreign key dan yang melekat pada suatu entitas. Di sini primary key-nya customer merupakan customer ID. Produk hanya terdapat foreign key. Di orderan terdapat prima key. Di payment hanya terdapat foreign key juga. Nah, ini adalah bentuk data relasional yang bisa langsung digunakan ke dalam codingan. Bagaimana cara mengimportnya? Kita bisa mengklik logo tabung ini, generate TDL. Ini akan menggenerate ke model TDL. Caranya cukup klik generate, lalu klik OK. Dan secara otomatis variabelnya akan berubah menjadi bentuk codingan. Hmm. Dan untuk menyimpannya cukup klik save dan pilih tempat data yang ingin kalian simpan. Contohnya di download, lalu klik save. Oke, sekian untuk presentasinya hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.